Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan itu semuanya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Semoga kelak di hari kiamat nanti kita semuanya memperoleh syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana cara kita mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin." Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang ada dalam kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu terus membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menginformasikan kepada kita tentang bagaimana cara kita mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringnya kita mencari perhatian manusia, mencari perhatian orang. Ketika berbuat sesuatu, yang kita cari adalah perhatian orang atau perhatian manusia. Kita ingin amal kita atau kebaikan kita itu diperhatikan orang, kemudian dipuji oleh orang lain. Nah, ketika kita dipuji oleh orang lain dan kita merasa senang, nah, sesungguhnya itu adalah satu malapetaka begitu karena kebaikan yang kita lakukan kemudian kita mengharapkan perhatian orang, kemudian mengharapkan pujian orang, maka sesungguhnya amal yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Nah, ini nanti masuknya kepada kategori riya begitu kategori riya karena ingin mengharapkan pujian dari orang. Nah, oleh Al-Quran, orang yang melakukan suatu kebaikan atau amal kemudian disertai dengan riya, dia seperti seperti debu debu kemudian berada di atas batu yang licin. Nah, kemudian debu yang berada di atas batu yang licin itu ditimpa oleh hujan yang sangat lebat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Debu itu akan hilang dan batu itu akan licin kembali. Nah, begitulah Allah membuat perumpamaan orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang beramal kemudian disertai dengan niat riya. Itu tadi mencari perhatian orang, mengharapkan pujian orang bahwa kita ini orang baik dan seterusnya. Nah, sejatinya yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Nah, ini tentu akan sangat rugi sekali Sayang sekali kalau kita berbuat kebaikan tapi disertai dengan riya karena tidak punya nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun yang kita lakukan adalah satu kebaikan. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita ketika kita mencari perhatian Allah bagaimana cara kita mencari perhatian Allah, yaitu dengan berbuat kebaikan. Nah, kita tahu di dalam ayat Quran banyak menyatakan bahwa Allah itu sangat senang Allah itu sangat cinta kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Maka ketika kita berbuat baik
ya sejatinya kita sedang mencari perhatian Allah. Ya, kalau niat kita karena Allah, berbuat baik karena Allah, nah itu sesungguhnya kita sedang mencari perhatian Allah. Nah, kalau perhatian Allah yang kita cari, maka Allah akan memperhatikan kita. Ya, maka Allah akan memperhatikan kita. Allah tidak akan membiarkan kita, atau Allah tidak akan mengabaikan kita. Nah, di dalam hadis ini ya Rasulullah SAW menyatakan, "Waman yassara ala mu'sirin," ya, siapa yang berbuat baik, ya, memberikan bantuan atau memberikan kemudahan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, ini bentuk kita mencari perhatian Allah, ya, membantu orang atau memberikan kemudahan kepada seseorang yang sedang berada dalam kondisi yang sulit. Nah, yassarallahu alaihi, maka Allah akan memberikan kita kemudahan. Ketika kita berbuat baik karena Allah, kemudian Allah akan memperhatikan kita. Ya, ketika kita memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Fit dunya wal akhirah. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, ini luar biasa. Ya, amal kebaikan yang kita kerjakan, dia akan abadi begitu ya, akan kekal ya sampai kepada akhirat. Nah, inilah keuntungan ketika kita berbuat baik karena Allah. Ketika kita berbuat baik ingin mencari perhatian Allah, ya kekalnya sampai ke akhirat. Nah, kalau kita berbuat baik karena manusia, maka itu akan sia-sia, tidak mendapat apapun, ya, tidak mendapatkan apapun. Kita berbuat baik, ya ingin dipuji orang, ya ingin dikatakan orang sebagai orang yang baik, begitu ya, dan seterusnya, tidak mendapatkan nilai apapun, maka rugi. Maka berbuat baik, niatlah karena Allah, niatlah karena ingin mencari perhatian Allah. Nah, karena kalau niat kita demikian, maka Allah pun akan memberikan kemudahan kepada kita, ya di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kekal dan dia punya nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu terus membantu saudaranya. Nah, ini kadang-kadang ya banyak kita beranggapan ya, ketika kita membantu orang lain ya justru kita akan menyulitkan diri sendiri. Atau ketika kita memberikan bantuan berupa harta kepada orang lain, nah kita merasa harta kita akan berkurang, ya bahkan kita takut miskin karena membantu orang lain. Ya sesungguhnya tidak demikian. Ya justru ketika kita membantu orang lain misalnya dengan harta, ya justru dia akan memberikan nilai manfaat yang luar biasa. Ya, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut begitu ya, apalagi sampai takut miskin ketika kita membantu orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, ketika kita membantu seorang hamba, maka Allah pun akan membantu kita. Jadi membantu seseorang itu adalah suatu perbuatan atau suatu amal yang sangat mulia, sehingga Allah itu tidak akan menelantarkan seorang hamba selama ia terus membantu saudaranya. Nah, ini adalah keutamaan ketika kita berbuat baik begitu ya. Maka carilah perhatian Allah dengan berbuat kebaikan. Nah, ketika kita berbuat kebaikan karena Allah, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan kita, tidak akan pernah mengabaikan kita, ya, tidak akan pernah membiarkan kita ya dalam kesengsaraan. Justru sebaliknya, ketika kita berbuat baik karena ingin mencari perhatian Allah, justru Allah akan memberikan kemudahan ya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya dapat memberikan kita satu pelajaran, ya satu hikmah dan satu motivasi ya untuk terus ya melakukan kebaikan. Ya, jangan pernah lelah berbuat baik selama kita niatnya karena Allah, selama niatnya karena ingin mencari perhatian Allah.
Nah, demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.